Terbongkarnya kasus penculikan anak balita berusia 4 tahun di Makassar jadi cerita indah akan doa orang tua yang terjawab untuk bertemu lagi dengan buah hati yang lepas dari pelukan. Akan tetapi kisah balita di Makassar hanya satu dari sekian banyak kasus penculikan yang beruntung karena berhasil ditemukan. Masih banyak keluarga yang harus bersabar menahan duka menanti sang buah hati yang tak kunjung ada kabar. Salah satunya keluarga dari Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang diduga menjadi korban penculikan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 8 bulan tak ada kabar, kini keluarga menanti Alvaro kembali ke pelukan. Inilah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang tanpa jejak sejak Maret 2025. Sudah 8 bulan berlalu, belum ada kabar apapun saudara yang diterima keluarga mengenai keberadaan Alvaro. Sehari-hari Alvaro hanya tinggal bersama sang kakek dan neneknya di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lantaran sang ayah kini tengah menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Sementara ibunya adalah pekerja migran di luar negeri. 6 Maret 2025 adalah hari di mana sang kakek melihat terakhir kali sang cucu. Kala itu masih di bulan Ramadan. Alvaro seperti bocah-bocah sebayanya pergi ke masjid untuk berbuka puasa dan sholat maghrib. Tak ada yang curiga dengan kepergian Alvaro ini lantaran Alvaro memang kerap ke masjid kala waktu sholat tiba. Hingga akhirnya pada malam hari, Alvaro yang tak kunjung pulang membuat seisi rumah cemas dan mencari keberadaan Alvaro. Di tengah pencarian ini, sang kakek mendengar jika ada pria misterius yang mengaku sebagai ayah Alvaro dan mengajak sang cucu pergi. Di masjid itu pas jam 5 itu menanyakan, ditanya sama marbot, itu ditanya, "Pak, nyari siapa?" "Saya nyari anak saya," gitu. "Saya bapaknya," dia bilang kan gitu. Nah, "Ini anak saya," dibilang itu berarti kan bapaknya ya. Nah udah begitu, marbot itu nggak memperhatikan orang yang datang itu, hanya menunjukkan bahwa anak itu main di atas di lantai 2, gitu kan. Nah setelah itu nggak tahu lagi. Nah tahunya marbot nanya gitu, kita juga dikasih tahu sama marbot itu setelah 2 hari kemudian baru dikasih tahu. Hilangnya Alvaro membuat keluarga tak tinggal diam begitu saja. Malam itu juga sang kakek bergegas melapor ke Polsek Pesanggerahan. Namun karena belum 24 jam, laporan sang kakek baru resmi dibuat pada keesokan harinya. Di tengah pencarian ini pihak keluarga kembali diuji dengan munculnya penipu yang mengaku mengetahui lokasi Alvaro. Bukannya memberi titik terang, para penipu ini justru memanfaatkan situasi untuk meminta uang sebagai imbalan. Dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, RW ke RW, itu kita sudah telusurin yang terdekat. Ada petunjuk di sana kita telusurin, ada petunjuk di sana kita telusurin. Bahkan pernah ada juga petunjuk dari, ada di terminal Tanjung Priok, anak saya lari ke sana nyari itu. Ada di Cengkareng, dicari di Cengkareng ternyata nggak ada. Info itu dari IG yang masuk ke IG anak saya, ibunya Alvaro. Nah, ibunya Alvaro telepon kemari, kirim IG suruh nyari. Loh, kita nyari seperti ini kan susah. Minimnya petunjuk karena tidak adanya CCTV di sekitar lokasi tempat Alvaro hilang membuat pencarian Alvaro terkendala. Meski demikian, polisi tetap menyelidiki keberadaan Alvaro. Bahkan area pencarian Alvaro diperluas hingga ke Cilegon dan Batam. Lebih dari 8 bulan berlalu sejak Alvaro Kiano dilaporkan hilang. Berbagai upaya pencarian telah dikerahkan namun keberadaan Alvaro masih misterius. Doa tak henti terucap dari keluarga Alvaro berharap agar Alvaro dapat segera kembali pulang ke rumah dengan selamat. Informasi sekecil apapun mengenai Alvaro kini bagaikan secercah harapan untuk bisa menemukan keberadaan sang bocah.
Di Madiun, Jawa Timur, seorang ibu juga tengah mencari keberadaan buah hatinya yang hilang. Renanda Maharani Karisma Wardana, gadis berusia 20 tahun, warga Jalan Tawang Krida, Kota Madiun, Jawa Timur, sudah sepekan hilang tanpa kabar. Sebelum hilang, saudara, Risma sempat pamit untuk pergi mengaji. Namun setelah itu, Risma hilang tanpa jejak. Linda Purwati, seorang guru PAUD di Madiun, Jawa Timur ini tak menyangka jika putri sematawayangnya bakal menghilang begitu saja. Pada 3 November, Risma hanya berpamitan pada sang ibu untuk pergi mengaji dan akan mampir untuk berbelanja membeli sabun. Saat itu Linda sempat berpesan ke Risma untuk menyusulnya ke posyandu. Akan tetapi hingga pukul 12 siang, Risma tak kunjung datang dan tidak berada di rumah ataupun di tempat mengaji. Setengah 9 tuh dia pamit sama saya untuk ngaji. Setelah ngaji dia mau beli sabun di Samudra karena sabunnya habis. Tapi saya tunggu sampai jam 11, ternyata anaknya belum datang juga. Sampai jam 12 saya tunggu, ternyata anaknya belum datang. Kedua orang tua Risma telah melapor ke Polsek Kartoharjo. Polisi telah menyebar informasi ke masyarakat seperti foto dan identitas tentang Risma. Selama sepekan, orang tua Risma juga sudah berkeliling ke berbagai tempat termasuk ke rumah kerabat untuk mencari keberadaan Risma. Risma selama ini dikenal pendiam dan taat pada orang tua. Jika bepergian, ia selalu berpamitan. Hanya saja Risma memiliki riwayat depresi karena gagal masuk fakultas kedokteran. Doa orang tua Risma akhirnya terjawab. Setelah sepekan lebih hilang, sang putri akhirnya berhasil ditemukan pada Rabu malam di Semarang, Jawa Tengah dalam kondisi selamat. Mendengar kabar sang putri ditemukan, sang ibu langsung datang menjemput Risma untuk melepas rindu setelah sepekan lebih berpisah dengan sang buah hati. Dan bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan rahmatnya kami masih dipertemukan bertemu dengan putri kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kepulangan putri kami. Saat ditemukan, Risma berada di sebuah rumah penampungan di Ungaran, Semarang. Polisi masih menyelidiki mengenai kronologi bagaimana Risma bisa sampai ke Semarang. Namun karena kondisi Risma yang belum stabil, pemeriksaan ditunda sampai menunggu pemulihan psikologis Risma. Seminggu ini alhamdulillah tadi malam Babin Kamtibmas kami dari Tawangrejo memberikan informasi adanya keberadaan saudari RM yang sudah hampir seminggu ini meninggalkan rumah dan ada di Semarang. Tidak ada istilah penculikan, memang anak ini meninggalkan rumah tanpa izin dan sejauh ini indikasi penculikan. Bagi orang tua, anak adalah pusat semesta. Maka ketika buah hati hilang dari dekapan, dunia orang tua tak hanya terhenti, tapi juga runtuh seketika. Rasa sakit yang dirasakan bukan sekadar kesedihan biasa, melainkan hilangnya esensi kehidupan. Perlu kepekaan dari seluruh pihak untuk waspada, mencegah agar kasus penculikan tak lagi terjadi di tengah masyarakat.